Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya merupakan video tentang pembuatan langkah pahat pada mesin TU CNC 3A. Untuk video ini merupakan video penjelasan bagaimana pembuatan manuskrip dari desain di layar untuk mesin TU CNC 3A. Selanjutnya kita akan membuat manuskripnya. Di sini dalam pembuatan manuskripnya saya menggunakan Excel. Di sini terdapat dua tabel. Untuk mengapa ada dua tabel? Karena pada pembuatan benda kerja menggunakan TU CNC 3A ini sering menggunakan subprogram, sehingga dapat mempermudah kita apabila kita menggunakan dua tabel. Untuk subprogram sendiri akan saya letakkan di sebelah kanan, kemudian untuk program utamanya berada di sebelah kiri. Di sini ada kolom G, di mana kolom G atau M ini merupakan kode yang akan kita gunakan selama permesinannya nanti. Kemudian ada X dan Y. X dan Y sendiri merupakan koordinat dalam penentuan gerakan pahatnya. Dan Y sama seperti tadi, dan juga ada Z. Lalu ada F, kemudian L dan T. F sendiri merupakan feed rate, kemudian L merupakan langkah, dan T merupakan tool atau pahat, nomor pahat yang akan kita gunakan. Oke, untuk langkah pertama kita akan menentukan titik referensinya, di mana seperti tadi titik referensinya berada di sebelah kiri ini. Untuk pembacaan titik referensi sendiri masih menggunakan pemrograman absolut, di mana pemrograman absolut tadi untuk titik 00-nya saya letakkan berada di pojok kiri bawah dari benda kerja. Maka dari itu di sini tertulis jaraknya sebesar 25 mm. Karena berada di sebelah kiri, maka untuk penulisan di manuskripnya menjadi min 2500. Mengapa min 2500? Karena untuk ketelitian mesin ini yaitu sebesar 0,01 mm. Lalu untuk Y-nya tidak terdapat perbedaan pada sumbu Y-nya. Maka di sini saya tuliskan 0. Untuk Z-nya, sini saya membuat titik referensinya, pahatnya berada di atas benda kerjanya sejauh 15 mm. Maka dari situ di manuskripnya saya menuliskannya sebesar 1500. Untuk G92 tidak memerlukan keterangan di F-nya. Lalu selanjutnya setelah menentukan titik referensi, yang harus dilakukan yaitu menghidupkan spindlenya dengan menggunakan kode M03. Setelah M03 saya akan menggunakan kode G00. G00 sendiri merupakan kode untuk gerakan cepat pahatnya. Oke, tadi pahat sudah berada di titik referensinya. Lalu pahat saya akan gerakan ke arah atas. Untuk bergerak ke arah atas ini, maka koordinat dari posisi pahat di atas ini yaitu sebesar untuk X-nya min 2500, dan untuk Y-nya karena berada di atas atau di arah sumbu Y positif, maka untuk letak dari koordinat langkah pahatnya yaitu sebesar 3923 pada Y-nya. Untuk Z-nya masih sama, 1500. Lalu setelah pahat berada di atas ini, maka pahat harus diturunkan di sini pada sumbu Z-nya, sehingga pahat akan bisa memakan benda kerjanya. Untuk koordinat X dan Y-nya masih sama karena di sini menggunakan pemrograman absolut. Lalu untuk Z-nya, karena yang dilakukan fishing kedalaman Z min 0,5, maka untuk Z-nya sendiri berada di koordinat min 50.
Setelah itu, pahat akan bergerak ke arah kanan. Di sini pahat akan mulai melakukan pemakanan. Untuk proses yang lebih aman, maka di sini karena pahat mulai melakukan pemakanan dengan interpolasi lurus, maka digunakan kode G01. Untuk gerakan G01 ke arah sini, maka untuk pembacaan koordinatnya di sini karena tertulis sebesar 100 mm, maka untuk X-nya sebesar 10.000. Dan untuk Y-nya di sini sama seperti di atasnya, yaitu 3923. Untuk Z-nya sama min 50. Selanjutnya pahat akan bergerak ke bawah ke arah min Y, sumbu min Y sebesar min 3923. Untuk X-nya sama, yaitu sebesar 10.000. Maaf, untuk Y-nya di sini sebesar 0 karena tidak terdapat perbedaan ketinggian karena di sini menggunakan pemrograman absolut. Lalu untuk Z-nya masih sama, yaitu minus 50. Selanjutnya pahat akan digerakkan ke arah kiri menuju titik referensinya. Untuk X-nya di sini tuliskan berarti menggunakan sebesar min 2500. Untuk Y-nya 0 dan Z-nya min 50. Untuk kode G01 ini memiliki F sebesar 50. Oke, di sini pahat sudah berada di titik referensi, namun ketinggiannya masih belum berada di sesuai dengan ketinggian titik referensi. Maka di sini pahat harus dinaikkan dengan menggunakan kode G00 agar proses gerakan pahatnya lebih cepat. Untuk mempermudah, saya akan memberi warna pada kotak-kotaknya. Selanjutnya kita masuk ke langkah pahat, proses atau langkah selanjutnya. Sebelumnya pahat berada di titik referensi, kemudian digerakkan ke sebelah sini. Untuk pembacaan koordinatnya yaitu 2500. Untuk maka menggunakan gerakan cepat yaitu dengan kode G00 dengan koordinat X sebesar 2500. Lalu untuk koordinat Y, untuk gerakan Y di sini sebesar min 1500. Untuk Z-nya masih sama, yaitu 1500. Saya akan menurunkan pahatnya masih menggunakan G00, namun tidak sampai menabrak benda kerjanya. Mengapa menggunakan G00? Karena agar mempercepat proses atau dapat mempercepat waktu proses permesinannya. Oke, di sini pahat sudah saya turunkan namun masih belum menyentuh. Mengapa saya tidak langsung menggunakan G00 hingga menyentuh pahat? Ditakutkan nanti akan terjadi kecacatan benda kerjanya atau pahatnya bisa patah. Di sini saya menggunakan kode G01 untuk menyentuhkan pahatnya ke benda kerja. Di sini Z-nya kedalaman min 50. Untuk saja saya akan menggunakan bantuan dari subprogram. Di sini untuk subprogramnya saya akan menggunakan pemrograman inkremental karena agar dapat membantu dalam proses pembacaannya sehingga dapat lebih mudah dengan menggunakan pemrograman inkremental. Sini untuk pemrograman inkremental sendiri, untuk mengubah ke pemrograman inkremental dimasukkan kode G91.
Di sini pahat masih belum termakan, maka sebelumnya pahat akan saya turunkan sehingga pahat akan mulai melakukan pemakanan. Masih menggunakan kode G01. Di sini karena sudah mulai menggunakan pemrograman incremental, maka karena posisi pahat masih tetap di sini dari tambah atas, namun ketinggiannya yang berubah, maka untuk koordinat X dan Y nya masih 0. Lalu Z nya akan turun sejauh min 50. Lalu pahat akan melakukan gerakan melingkar berlawanan arah jarum jam. Untuk gerakan melingkar berlawanan arah jarum jam menggunakan kode G03. Sebaliknya untuk gerakan melingkar searah jarum jam menggunakan kode G02. Karena di sini pergerakannya counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam, maka menggunakan kode G03. Untuk pembacaan koordinatnya masih sama seperti tadi, namun di sini karena penggunaan pemrograman incremental, maka titik 0,0-nya berada di posisi awal pahat sebelum melakukan langkah pahat tersebut. Maka dari itu di sini koordinat X-nya sejauh sebesar 4000 dan untuk Y-nya juga sebesar 4000. Untuk Z-nya masih 0 karena tadi untuk turunnya sudah dilakukan di langkah di atasnya. Selanjutnya juga masih sama menggunakan G03. Karena di sini gerakannya ke arah kiri, maka dari sini menuju ke arah kiri sini, maka gerakannya menggunakan koordinat X-nya sebesar minus 4000. Namun karena Y-nya masih tetap mengarah ke arah Y positif atau ke atas, maka koordinat Y-nya masih sebesar 4000. Dan untuk Z-nya selalu sama. Lalu pahat akan bergerak ke arah bawah dari atas ini menuju sini. Maka untuk kode X-nya di sini karena ke arah sumbu X negatif, maka di sini minus 4000. Dan untuk Y-nya juga karena ke arah sumbu Y negatif, maka di sini tertulis minus 4000. Lalu menggunakan kode G03 lagi. Di sini untuk kode gerakan interpolasi melingkar untuk F-nya sebesar 30. Lalu pahat setelah berada di posisi lingkaran ini, pahat akan digerakkan ke arah kanan. Gerakannya sebesar 4000. Ini gerakannya menggunakan kode G01 karena interpolasi lurus. Untuk Y-nya 0 dan Z-nya 0. Setelah itu pahat akan dari posisi pahat di sebelah sini akan bergerak ke arah atas ini. Maka pahat akan bergerak sejauh 6500. Tapi di sini untuk 6500-nya di arah sumbu Y. Di X-nya 0. Mengapa 0? Karena tidak ada perubahan di sumbu X-nya. Dari sini ke sini. Lalu selanjutnya pahat akan bergerak ke arah kanan dari lingkaran pahat ini menuju sini, sebelah kanan. Sebesar untuk koordinat X-nya sebesar 2000. Lalu pahat akan saya kembalikan lagi ke posisi sini. Posisi awal saat masuk subprogramnya. Di sini karena masih menggunakan pemrograman incremental, maka gerakan pahatnya sebesar 60. Ini kan totalnya. Maka di sini koordinat X-nya sebesar minus 6000. Untuk Y-nya 0 dan Z-nya 0. Oke. Kembali ke soalnya. Tadi karena tujuannya untuk membentuk lingkaran ini,
Kan di sini kedalaman yang ingin dicapai dari lingkaran ini yaitu sebesar Z-2, maka akan dilakukan pemakanan 3 kali dengan depth of cut sebesar 0,5 mm. Maka dari itu nanti subprogramnya akan diulang sebanyak 3 kali. Untuk pemanggilan subprogram sendiri menggunakan kode G25. Nah, disinilah dapat kita lihat manfaat dari penggunaan subprogram, di mana dapat menghemat manuskripnya dan juga pembuatannya jadi lebih mudah. Oke, setelah melakukan pemakanan 3 kali, kan tadi pahatnya juga akan kembali ke sini. Maka dari itu pahatnya akan saya naikkan terlebih dahulu di arah Z, di arah sumbu Z-nya menggunakan kode G00. Untuk oh iya, mohon maaf sebelumnya. Tadi setelah proses ini selesai, dari subprogramnya akan saya langsung kembalikan ke pemrograman absolut dengan menggunakan kode G90. Lalu untuk mengakhiri subprogram digunakan kode M17. Oke, kembali lagi. Tadi setelah posisi pahat berada di sebelah sini, saya akan menaikkan pahatnya kepada koordinat sumbu Z pada saat titik referensinya. Dari itu di sini karena sudah kembali menggunakan pemrograman absolut, maka pembacanya kembali seperti awal, dimana titik 00-nya berada di sebelah pojok kiri bawah dari benda kerjanya. Setelah berada di ketinggian, maka pahat akan dikembalikan ke titik referensinya. Oke, untuk langkah facing yang kedua sudah selesai manuskripnya. Untuk mempermudahnya, saya akan mempermudah dalam pembacaannya nanti. Saya akan merubah warna ini menjadi warna yang lain. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pekerjaan facing untuk langkah yang selanjutnya. Oke, di sini sama seperti tadi sudah terdapat gerakan melingkar yang akan menggunakan kode G0. Karena di sini menggunakan gerakannya searah jam maka menggunakan kode G02. Namun di sini dapat perbedaan. Gerakan pahat dari sini saat ke sini, saat ini menuju ke sini itu tidak penuh satu kuadran, sehingga diperlukan kode M99. Mengapa sih diperlukan kode M99? Kode M99 ini karena pada saat kita hanya menggunakan kode G02 ini, mesinnya hanya membaca pergerakan satu kuadran, sehingga mesin tidak tahu jari-jari dari pahatnya sendiri. Jari-jari dari kelengkungan atau dari lingkaran itu sendiri. Maka diperlukan kode M99-nya. Oke, kita lanjutkan saja. Yang pertama dari titik referensi, pahat digerakkan ke arah sini. Di sini karena masih menggunakan pemrograman absolut, maka pahat bergerak di sumbu X-nya sebesar 1500. Karena berada di sebelah kiri, maka menggunakan minus. Untuk Y-nya di sini, Y-nya berada di koordinat 2500. Oke, karena pahat sudah berada di sebelah sini, maka pahat akan diturunkan hingga hampir menyentuh dari benda kerjanya. Baik, di sini setelah pahatnya sudah menyentuh benda kerjanya di kedalaman min 200. Mengapa di kedalaman min 200? Karena tadi pemakanan dalamnya sini tersisa hingga kedalaman min 200, sehingga di sini pahatnya hanya akan menyentuh saja. Untuk selanjutnya kita masuk ke subprogram. Pada di subprogramnya menggunakan kode G91. Lalu pahat akan diturunkan sedalam minus 50 di arah Z-nya. X dan Y-nya 0. Oke, setelah itu pahat akan bergerak
melingkar searah jarum jam, maka menggunakan kode G02. Untuk pembacaan koordinat X, Y, dan Z-nya, untuk Z-nya sama 0, lalu untuk X-nya sebesar 4000, dan Y-nya juga sebesar 4000. Untuk selanjutnya menggunakan kode G02 juga karena searah jarum jam, maka untuk X nya sebesar 2646 di sini, 2646. Lalu untuk Y nya sebesar minus 1000. Karena G03 maka nilai F nya sebesar 30. Mengapa lebih kecil? Karena untuk pembuatan kelengkungan itu diperlukan fitur yang lebih kecil agar hasilnya lebih baik. Sini karena lengkungannya tidak satu kuadran, maka diperlukan kode M99. Oke, untuk pembacaan kode M99 ini pembacaannya merupakan dari jarak dari titik kelengkungan ke awal mula gerakan pahatnya atau titik start dari kelengkungannya. Maka dari di sini dari sumbu I atau X-nya tidak terdapat perbedaan jarak. Kemudian untuk dari Y-nya terdapat, jadi sebesar 4000. Nah, di sini tuliskan I sama dengan 0, kemudian J sama dengan 4000. Oke, setelah itu pahat akan bergerak ke kanan karena menggunakan pemrograman imperial, sama seperti tadi cara mengisi manuskripnya. G01 554. Untuk Y nya tidak terdapat perbedaan, maka dituliskan 0, Z nya juga 0. Lalu pahat bergerak ke arah bawah sebesar 40 atau 400, mohon maaf. Oke, di sini terdapat parameter kelengkungan lagi. Karena gerakan pahatnya dari sini menuju sini, maka di sini sebelumnya kita perlu menuliskan terlebih dahulu kode G02. Selanjutnya tuliskan ya, maka berjarak 26 atau minus 2600. Sorry, itu pada Y nya. Lalu untuk X nya berjarak atau berkoordinat karena ke arah kanan masih positif ya. Lalu memasukkan kode M99. Di sini cara pembacanya, maka I nya sebesar I sama dengan 700. Lalu untuk J nya sebesar 2600. Selanjutnya menggunakan kode G02 lagi karena untuk gerakan yang ini. Selanjutnya menggunakan sama kode M99 lagi. Di sini untuk I nya maka bergerak sebesar I nya sebesar I sama dengan 2500. Untuk J nya tidak terdapat perbedaan karena awal mula gerakan kelingkarannya dari sini. Tuliskan J sama dengan 0.
Oke, karena gerakannya siklusnya sudah selesai, maka di sini saya kembalikan ke pemrograman absolut dan menggunakan kode M17 untuk mengakhiri subprogram. Ini juga tidak boleh terlupakan untuk mengisi bit rate-nya. Oke, karena di sini untuk pemakanannya sebesar min 2, maka di sini dilakukan pemakanan sebanyak 4 kali dari siklus yang di subprogramnya tadi menggunakan kode G25, tapi sebanyak 4 kali. Lalu setelah itu pahat akan dikembalikan ke titik referensi dengan cara menaikkan pahatnya, kemudian pahat digeser ke titik referensinya. Oke, di sini untuk langkah yang ini sudah selesai, pahat sudah kembali ke titik referensinya. Baik, untuk langkah selanjutnya ini menggunakan pergantian pahat, dimana sebelumnya menggunakan pahat facing dengan diameter 40, sekarang menggunakan pahat end mill dengan diameter 10. Maka dari itu pertama-tama kita perlu untuk mengganti pahatnya terlebih dahulu. Sebelum mengganti pahat, maka kita perlu mematikan spindle-nya dengan menggunakan kode M05, lalu menggunakan kode M06. M06 sendiri merupakan kode untuk pergantian pahat. Lalu setelah pahat diganti, kita menghidupkan kembali spindle-nya dengan menggunakan kode M03. Oke. Baik. Setelah pahat berada di titik referensi, pahat akan digerakkan ke arah sini dengan masih menggunakan pemrograman absolut. Maka dari itu koordinat X-nya sebesar 807 dan untuk Y-nya sebesar 730. Setelah itu pahat akan diturunkan, namun tidak sampai menabrak dari benda kerjanya. Baik, setelah pahat sudah di sini dan sudah hampir menyentuh benda kerjanya, maka program akan masuk kembali ke pemrograman atau subprogramnya. Untuk subprogram masih menggunakan kode G91. Lalu pahat akan diturunkan agar mulai melakukan pemakanan. Lalu dari sini pahat akan melakukan gerakan interposisi melingkar yang gerakannya berlawanan arah jarum jam, maka menggunakan kode G03. Karena di sini tidak satu kuadran, maka nanti akan digunakan juga kode M99. Jadi nanti untuk gerakannya sendiri, setelah pahat di sini turun, maka pahat akan bergerak menggunakan kelengkungan, kemudian menggunakan interpolasi lurus ke arah kanan, kemudian kembali lagi, dan melakukan gerakan parameter kelengkungan kembali. Di sini untuk pembacaan parameter lingkarannya sama seperti tadi. Lalu pahat akan bergerak ke arah kanan
maka menggunakan kode G01 dengan interpolasi lurus sejauh dengan koordinat X sebesar 9,43. Lalu ketika pahat sudah sini, maka pahat akan saya turunkan kembali. Kemudian pahat juga akan kembali ke sisi kiri lagi. Lalu pahat akan melakukan gerakan melingkar yang searah jarum jam, akan menggunakan kode G02. Di sini juga karena tidak penuh satu kuadran, maka dibutuhkan parameter lingkaran dengan kode M99. Lalu untuk kode M99-nya, karena titik awalnya di sini, maka I-nya sebesar 1844. Untuk J-nya sebesar 1200. Oke, setelah itu program akan saya kembalikan ke pemrograman absolut, dan untuk mengakhiri subprogram menggunakan kode M17. Dari itu di sini untuk pemanggilan subprogramnya hanya diulangi 2 kali, karena pada saat subprogramnya sendiri sudah melakukan pemakanan kedalaman sebanyak 2 kali. Oke, baik, setelah itu pahat akan saya naikkan. Setelah itu pahat akan saya pindahkan ke atas. Baik, setelah pahat berada di sebelah atas ini, maka setelah itu pahat akan saya turunkan sama seperti tadi. Baik, setelah itu akan dimasukkan lagi menggunakan subprogram. Untuk gerakannya hampir sama seperti tadi, gerakan melingkar searah jarum jam ke arah bawah, kemudian bergerak ke sumbu X positif, kemudian pahat akan turun ke arah sumbu Z negatif, kemudian pahat akan kembali ke arah sumbu X negatif dan melakukan parameter pemakanan melengkung lagi. Baik, untuk pembuatan langkah milling pada proses ini sudah selesai dengan manuskripnya. Untuk subprogramnya sudah selesai. Maka dari itu untuk pengulangannya sama seperti tadi, sebanyak 2 kali saja. Baik, untuk selanjutnya maka pahat akan dikembalikan ke titik referensinya. Oke, di sini pahat sudah kembali ke titik referensinya. Setelah itu kita bisa melanjutkan ke langkah pemakanan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita lakukan hingga semua langkah pahat telah dibuat semua manuskripnya. Oke,
Untuk program utamanya sudah selesai, namun dari subprogram yang tadi perlu kita pindahkan terlebih dahulu di, di bagian bawah subprogramnya. Ini tinggal kita pindah saja menggunakan Ctrl C dan Ctrl V di sini. Nah, dapat kita lihat untuk subprogram untuk langkah G25 di urutan 13 ini dia mulainya berada pada urutan 119. Dapat kita lihat di sini. Maka dari di sini perlu dituliskan L119. Oke, selanjutnya untuk G25 yang ini kita pindahkan juga ke bagian bawah. Oke, untuk kode G25 yang ini dimulai pada urutan nomor 131. Maka dari itu saat G25 yang di sini kita beri keterangan menggunakan kode L131. Oke, mengapa begitu? Jadi ketika urutan ini G25 dijalankan, maka G25 ini akan memanggil atau lompat ke langkah yang diberi keterangan di sini, di mana apabila di sini diberikan langkah 19, maka program akan menjalankan program ini. Setelah itu, lalu ketika subprogram dijalankan, ketika ada M17, maka subprogram akan kembali lagi ke program utama. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang masih dibingungkan atau ada yang ditanyakan, bisa bertanya langsung kepada asisten kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.